Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Aristia, NIM 100 200 214. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas geologi umum, yaitu yang pertama tentang bentuk-bentuk arsitektur kerak bumi beserta struktur geologinya. Yang kedua, proses-proses geologi. Yang ketiga, kondisi material penyusun kerak bumi atau batuan. Bentuk-bentuk arsitektur kerak bumi Kabupaten Klaten: yang pertama, dataran tinggi. Yang kedua, bukit. Yang ketiga, dataran rendah. Yang keempat, waduk. Yang kelima, pegunungan kapur. Yang pertama yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah yang berbentuk dataran di permukaan bumi yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi di Kabupaten Klaten terdapat pada wilayah lereng Gunung Merapi yang berada pada bagian utara. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinong, dan Tulung. Dan ini adalah gambar dari dataran tinggi di wilayah Kabupaten Klaten. Kemudian yang kedua, bukit. Bukit adalah bentuk permukaan bumi yang berupa tanah yang lebih tinggi dari lahan di sekitarnya, namun tidak setinggi gunung. Wilayah bukit berada di bagian selatan, yaitu Kecamatan Bayat dan Gantiwarna. Dan ini adalah gambar dari bukit yang berada di wilayah Kabupaten Klaten. Kemudian yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang banyak digunakan untuk daerah permukiman. Dataran rendah di wilayah kabupaten berada pada seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah dataran lereng Gunung Merapi. Dan ini adalah gambaran dari dataran rendah yang ada di Kabupaten Klaten. Kemudian waduk. Waduk adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpanan atau bendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Daerah waduk yang berada di Kabupaten Klaten terletak di wilayah Kecamatan Bayat. Yaitu ini adalah gambar dari waduk yang berada di Kabupaten Klaten yang terkenal dengan sebutan Rawan Jombor. Kemudian pegunungan kapur. Pegunungan kapur adalah pegunungan berupa batuan kapur yang berupa bukit-bukit yang memiliki tebing-tebing terjal, berada di wilayah bagian selatan, yaitu wilayah Kecamatan Bayat dan Jawas. Ini adalah gambar dari pegunungan kapur. Kemudian struktur geologi Kabupaten Klaten. Daerah Bayat merupakan suatu pegunungan lipatan yang terdiri dari perbukitan homogilin, perbukitan lipatan, perbukitan intrusi, dan perbukitan lembah antikilin dengan pola aliran sungai dendritik. Pola aliran dendritik umumnya aliran yang menjari dan menyebar. Terdapat pada daerah dengan struktur batuan yang homogen atau lapisan endapan sedimen yang horizontal. Di daerah Bayat, selain berupa struktur lipatan, terdapat juga struktur sesar. Namun dijumpai pula banyak struktur geologi yang berupa kekar di daerah ini. Struktur geologi ini terbentuk diperkirakan akibat bekerjanya gaya kompresi atau gaya tekan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur sesar dan struktur lipatan. Struktur sesar atau patahan adalah salah satu bentuk rekahan pada lapisan batuan bumi yang menyebabkan satu blok batuan bergerak relatif terhadap blok yang lain. Struktur sesar atau patahan di Kabupaten Klaten ini terdapat dan dapat ditemui di Bukit Jiwo, Kecamatan Bayat. Kemudian struktur lipatan adalah suatu bentuk lengkungan suatu lapisan batuan. Di Kabupaten Klaten terdapat struktur lipatan antikilin. Lipatan antikilin merupakan punggung lipatan yang kemiringannya saling berlawanan dan saling menjauh. Lipatan ini berada di wilayah Bukit Jiwo sama halnya dengan struktur sesar.
Kemudian di sini saya akan memberikan gambaran tentang perbukitan homogilin yang berada di daerah Bayat. Perbukitan homogilin adalah perlapisan batuan yang kemiringannya seragam. Perbukitan homogilin bisa kita lihat di sekitar Kecamatan Bayat. Kemudian lembah antikilin, yaitu gambaran dari lembah antikilin. Lembah antikilin ini sendiri diklasifikasikan ke dalam geomorfik dewasa, artinya proses eksogen yang terjadi pada bentukan ini telah merubah bentuk aslinya yang semula berbentuk bukit dan berubah menjadi lembah. Lembah antikilin dapat ditemui di sekitar Kecamatan Bayat. Kemudian proses-proses geologi. Proses geologi oleh Kabupaten Klaten menggunakan tenaga endogen. Tenaga endogen adalah gaya yang berasal dari dalam bumi. Gaya yang berasal dari dalam bumi dapat berupa gempa bumi, magmatisme, orogenesa, dan epirogenesa. Karena di daerah Kabupaten Klaten sendiri rawan terjadinya gempa bumi. Proses geologi wilayah Kabupaten Klaten juga menggunakan tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah gaya yang berasal dari luar bumi yang dapat berupa pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Karena daerah Kabupaten Klaten juga rawan terjadinya erosi. Ini adalah contoh dari proses geologi, yaitu contoh dari bencana gempa bumi yang ada di Kabupaten Klaten. Kemudian ini ada erosi air yang berada di Sungai Dengkeng. Kemudian ini sedimentasi air yang terjadi di Sungai Kaligawe, daerah Medan. Kemudian kondisi material penyusun kerak bumi atau batuan Kabupaten Klaten, yaitu terdapat batuan beku, batuan sedimen, kemudian batuan metamor. Batuan beku sendiri yaitu batuan yang terbentuk dari magma yang mengalami pembekuan. Contoh batuan beku yang ada di Kabupaten Klaten yaitu batu andesit. Karena batu andesit ini sering digunakan untuk membuat nisan, kuburan, cobek, dan batu pembuat candi. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang ciri dari batu andesit sendiri beserta cara terbentuknya, kemudian kegunaannya. Ciri batuan andesit yaitu bertekstur halus berwarna abu-abu. Cara terbentuknya berasal dari lelehan lava Gunung Merapi. Kemudian kegunaannya sudah saya jelaskan, yaitu digunakan untuk membuat nisan kuburan, cobek, dan batu pembuat candi. Kemudian selanjutnya yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari pengendapan. Contohnya yang ada di daerah kabupaten yaitu batu gamping, batu pasir. Batu gamping ini sering ditemui di perbukitan Ciwon, dan ini adalah gambaran dari batu gampingnya. Kemudian saya akan memberikan ciri dari batu gamping dan batu pasir. Ciri batu gamping yaitu agak lunak, warnanya putih, cara terbentuknya dari cangkang binatang, kegunaan sebagai bahan baku semen. Kemudian selanjutnya yaitu batu pasir. Ciri batu pasir yaitu tersusun dari butiran-butiran pasir berwarna abu-abu. Cara terbentuknya dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya menjadi terpadatkan karena terikat. Kegunaan sebagai konstruksi bangunan. Kemudian ada batuan metamor. Batuan metamor adalah batuan yang terbentuk dari proses-proses alam yang terjadi di dalam kerak bumi atau inti bumi. Contoh batuan metamor itu batu marmer yang sering kita lihat di Kabupaten Klaten. Batu marmer yaitu campuran warna berbeda
bertekstur keras dan mengkilap jika dipolish. Cara terbentuknya yaitu terbentuk jika batu kapur mengalami perubahan suhu dan tekanan tinggi. Kegunaannya yaitu untuk membuat patung atau ubi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.